Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama yang pertama kali memperkenalkan dan mengajarkan mata pelajaran hadits di dunia pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Kelahiran dan keturunan Joko Tingkir. Nama lengkap Kiai Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim yang mempunyai gelar Pangeran Bona bin Abdul Rahman yang dikenal dengan Jaka Tingkir Sultan Hadiwijoyo bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatih bin Maulana Ishak dari Raden Ainul Yakin yang disebut dengan Sunan Giri. Ia lahir di Gedang, sebuah desa di daerah Jombang, Jawa Timur, pada hari Selasa Kliwon 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi, di lingkungan pesantren Kiai Usman, Enggedang. Kiai Usman berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Silsilah keturunan beliau berasal dari Raja Brawijaya ke-6 yang juga dikenal dengan Lembu Peteng, kakek ke-9. Salah seorang putra Lembu Peteng bernama Jaka Tingkir atau disebut Karebet. Jaka Tingkir adalah pemuda asal daerah Tingkir, suatu desa yang terletak di Tenggara Salatiga. Ibunya mengandungnya selama 14 bulan. Kiai Hasyim sendiri dilahirkan di Gedang setelah ibunya, Halimah, mengandung selama 14 bulan. Dalam pandangan masyarakat Jawa, kehamilan yang sangat panjang mengindikasikan kecemerlangan sang bayi di masa depan. Orang tuanya lebih yakin akan isyarat ini, karena sang ibu telah bermimpi bahwa bulan purnama jatuh dari langit dan menimpa tepat di atas perutnya. Selanjutnya, kedua orang tuanya menyaksikan bakat kepemimpinan yang dimiliki Kiai Hasyim, yaitu ketika bermain dengan anak-anak di lingkungannya, ia selalu menjadi penengah. Kapanpun dia melihat temannya melanggar aturan permainan, Hasyim akan selalu menegurnya. Dia selalu membuat banyak temannya senang bermain dengannya, dikarenakan sifatnya yang suka menolong dan melindungi. Dari pesantren ke pesantren. Semasa hidupnya, Kiai Hasyim mendapat pendidikan pertamanya dari ayahnya sendiri, terutama pendidikan di bidang ilmu-ilmu Al-Quran dan literatur agama lainnya. Setelah berusia 14 tahun, ia menjelajah menuntut ilmu ke berbagai pondok pesantren, terutama di Jawa, yang meliputi Langitan, Tuban, Demangan, Bangkalan, Siwalan, Buduran. Setelah lama menimba ilmu di pondok pesantren Sidoarjo, ternyata ia merasa terkesan untuk terus melanjutkan studinya. Ia berguru kepada Kiai Yakub yang merupakan kiai di pesantren tersebut. Dijadikan menantu oleh kiainya. Selama belajar di pesantren Siwalan, rupanya tindak tanduk pemuda Hasyim selalu diperhatikan Kiai Yakub. Di mata Kiai Yakub, Hasyim merupakan santri yang sangat potensial dan cukup dalam ilmu agamanya. Tidak lama kemudian, tepatnya tahun 1303 Hijriah atau 1892 Masehi, Hasyim dijadikan menantu oleh Kiai Yakub. Ia dijodohkan dengan Hadijah. Saat itu Hasyim baru berusia 21 tahun. Pergi ke Mekah. Setelah menikah, Kiai Hasyim Asy'ari bersama istrinya segera melakukan ibadah haji. Sekembalinya dari Tanah Suci, mertua Kiai Hasyim Asy'ari menganjurkannya untuk menuntut ilmu ke Mekah. Hal ini didorong oleh tradisi pada saat itu bahwa seorang ulama belumlah dikatakan cukup ilmunya jika belum mengaji di Mekah selama bertahun-tahun. Sesudah 7 bulan berada di kota suci, istrinya melahirkan putranya yang pertama dan diberi nama Abdullah. Tidak berapa lama kemudian, istri yang sangat dicintainya itu wafat di Mekah. Belum genap 40 hari sepeninggal istrinya,
Abdullah putranya yang masih bayi itu juga meninggal, menyusul ibunya. Dalam suasana duka, ia menghibur diri dengan mengagumi tempat-tempat suci, khususnya Baitullah. Dia tidak pernah lupa pesan istrinya supaya tetap bersemangat dalam hidup. Istrinya memberikan inspirasi kepadanya untuk terus mengejar cita-citanya menjadi seorang kiai penting, seorang alim, dan pemimpin bagi kaum muslim Indonesia. Mungkin karena musibah ini, dia memutuskan untuk pulang ke tanah air menengok keluarganya di Jawa. Pulang ke tanah air. Tapi Kiai Hasyim tidak lama berada di tanah air. Pada 1893, ia berangkat lagi ke Mekah. Kali ini bersama adik kandungnya, Kiai Anis. Sejak saat itulah ia terus menetap di Mekah. Selama di sana ia berguru, antara lain, kepada Syekh Mahfuz et-Tarmasi, putra Kiai Abdullah, pemimpin pesantren Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Di kalangan kiai di Jawa, Syekh Mahfuz dikenal sebagai seorang yang sangat ahli dalam ilmu hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dari Kiai Mahfuz, akhirnya Kiai Hasyim mendapat ijazah untuk mengajar kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hal ini cukup beralasan, karena sebagian besar santri telah mempelajari fikih dengan baik di Jawa. Sementara di Mekah mereka perlu mempelajari ilmu hadits di samping Al-Quran beserta tafsirnya. Sehingga mereka dapat menyempurnakan pemahaman mereka tentang fikih. Satu hal dari kehidupan Kiai Hasyim di Mekah yang perlu ditekankan bahwa dia lebih terkesan kepada Syekh Mahfuz et-Tarmasi dibandingkan dengan gurunya yang lain. Kenyataan bahwa Kiai Hasyim memperkenalkan kepada murid-muridnya hadits koleksi Bukhari dan Muslim, serta kitab Muhibah Zi Al-Fadl, ala Syarah Muqaddimah Ba Afdal yang ditulis oleh Syekh Mahfuz dalam bidang fikih sebanyak 4 jilid, menegaskan betapa terkesannya dia kepada gurunya ini. Sedang guru lainnya adalah Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Ia adalah menantu dari Syekh Soleh Kurdi, hartawan yang mempunyai hubungan baik dengan pihak penguasa di Mekah. Syekh Khatib berhasil menjadi ulama dan guru besar yang terkenal di Mekah, serta menjadi salah seorang imam di Masjidil Haram dengan menganut mazhab Syafi'i. Syekh Khatib juga seorang sufi, tapi ia tidak menyukai tarekat yang dalam ritus suluk memakai cara-cara tertentu melalui seorang guru karena khawatir bid'ah. Murid Syekh Khatib banyak yang menjadi ulama terkenal, baik di kalangan NU maupun kalangan lain. Misalnya, Kiai Hasyim sendiri, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syamsuri, Kiai Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah, Syekh Muhammad Nur, mufti dari Kerajaan Langkat, Syekh Hasan Maksum yang akhirnya menjadi mufti Kerajaan Delhi dengan gelar Imam Paduka Tuan. Dan masih banyak lagi tokoh agama negeri ini yang berguru pada Syekh Khatib Minangkabau. Guru dan kawannya semasa di Mekah. Kiai Hasyim belajar di Tanah Suci Mekah di bawah asuhan tokoh-tokoh ulama besar Hijaz pada zaman itu seperti Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Sayyid Sultan bin Hasyim, Sayyid Ahmad Zawawi, Syekh Ibrahim Arab, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attar, Syekh Said Yamani, Sayyid Husaini Al-Habsi, Sayyid Bakar Syatta, Syekh Rahmatullah, Sayyid Alawi bin Ahmad As-Sakaf, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Abdullah Az-Zawawi, Syekh Soleh Bafadol, dan Syekh Sultan Hasyim Dakhastani. Kiai Hasyim termasuk orang yang tekun menghadiri majelis-majelis pengajaran di Al-Haram Asis Syarif dan selalu mengikuti pengajian Al-Alamah Sayyid Alawi bin Ahmad As-Sakaf dan Sayyid Husaini Al-Habsyi Al-Mufti. Ia juga sering berziarah ke rumah kedua gurunya ini. Sayyid As-Sakaf sendiri sangat mengagumi Kiai Hasyim karena kecerdasan, kegigihan, dan ketekunannya dalam menuntut ilmu. Adapun kawan-kawan semasa menuntut ilmu banyak sekali. Antara lain, Sayyid Soleh Syatta, Syekh Tayyib As-Sasi, Syekh Bakar Shebak, Sayyid Galeh bin Alawi bin Akil, Syekh Abdul Hamid Quds, Syekh Muhammad Nur Fatani,
Syekh Muhammad Said Abdul Khair, Syekh Abdullah Hamdu, Sayyid Aidrus Albar, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, dan Sayyid Muhammad Thohir Ad-Dabak. Ketika Sayyid Muhammad Thohir Ad-Dabak berkunjung ke Indonesia, hubungan mereka berdua pun kembali terjalin. Kiai Hasyim menghormati dan melayaninya dengan sebaik-baiknya. Berikrar di depan Multazam. Kaum muslimin pada masa itu merupakan orang-orang tertindas dan terjajah, terbelenggu di bawah ikatan perbudakan. India, Malaysia, Burma, Borneo Utara dijajah Inggris, Indonesia dijajah Belanda, Kepulauan Timur dijajah Portugal. Negara-negara Afrika terkoyak-koyak dan terbagi-bagi menjadi milik beberapa negara. Negeri-negeri Asia Tengah, semisal Bukhara, Turkistan, Kaukasus, Al-Karim dan sebagiannya menghadapi perang-perang permusuhan dari Kekaisaran Rusia yang ingin menaklukkan dan menguasainya. Sedangkan bangsa-bangsa Islam lain secara umum lemah. Sementara kemerosotannya sudah sampai batas terendah karena pengepungan dan tekanan dari negara-negara Eropa. Sedemikian lemahnya hingga tak mampu membendung pemberontakan-pemberontakan dari negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaannya. Negeri-negeri ini satu persatu lepas, kemudian beramai-ramai melawan Turki dengan bantuan negara-negara barat yang memasoknya dengan senjata, perlengkapan, dan personel tentara. Ini semua memberikan pengaruh besar terhadap Kiai Hasyim baik dalam pikiran maupun perasaan. Seringkali ia berbicara dengan kawan-kawan mengenai masalah ini dan tentang keadaan kaum muslimin yang menderita dan diperbudak. Akhirnya, ia mengadakan pertemuan dengan beberapa kawan, para pelajar, untuk bersama-sama mengadakan perjanjian dan bertekad melakukan sesuatu untuk kaum muslimin. Hingga pada suatu malam di bulan suci Ramadan, berkumpullah para pelajar yang terdiri dari berbagai kebangsaan mulai dari Afrika, negara-negara Asia Selatan, Asia Tengah, dan negara-negara Arab di depan Multazam di Ka'bah. Mereka berikrar dengan sumpah atas nama Allah akan melakukan perjuangan di jalannya untuk meninggikan kalimat Islam, mempersatukan umat Islam dengan menyebarkan ilmu dan kesadaran, serta memperdalam agama demi mendapatkan ridhanya tanpa mengharapkan harta, kedudukan, ataupun jabatan bagi diri sendiri. Terjun dalam bidang pendidikan. Sekembalinya dari Mekah, Kiai Hasyim langsung terjun dalam bidang pendidikan. Bidang ini ditekuni tidak lain untuk kepentingan memperjuangkan agama yang sudah menjadi bagian hidupnya. Karena itu dia ingin mendirikan pesantren. Ketika tekadnya ini dikemukakan kepada beberapa temannya dan pesantren itu akan didirikan di daerah Tebuireng yang terletak agak jauh dari kota Jombang, teman-teman Kiai Hasyim tidak semuanya mendukung. Mereka yang tidak setuju beralasan, daerah itu tidak cocok untuk didirikan pesantren. Tebuireng bukan hanya jauh dari kota Jombang, tetapi merupakan sebuah daerah yang sangat tidak aman. Di sana bercokol masyarakat yang belum beragama dan adat seperti merampok, berjudi, berzina, dan berbagai jenis kemaksiatan istiadatnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai perikemanusiaan lain. Di sepanjang jalan menuju Tebuireng memang waktu itu penuh dengan rumah-rumah prostitusi dan warung minuman keras. Menghadapi kondisi daerah yang seperti itu, tidak lantas membuat tekad Kiai Hasyim surut. Justru hal itu malah mendorong semangatnya untuk segera mendirikan pesantren di Tebuireng. Dia berprinsip bahwa menyiarkan agama berarti memperbaiki moral masyarakat yang belum baik. Jika moral masyarakatnya sudah baik, lantas apalagi yang mesti diperbaiki? Keputusan untuk mendirikan pesantren baru ini bukanlah tanpa maksud. Dia mempunyai tujuan, yaitu untuk menyampaikan dan mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya, dan menggunakan pesantren sebagai agen perubahan sosial masyarakat. Berdasarkan tujuannya ini, dia layak dijuluki sebagai seorang ahli strategi dalam mengubah struktur masyarakat. Ia menganggap bahwa nilai pesantren lebih dari sekadar tempat pendidikan atau lembaga moral dan religius. Tetapi lebih dari itu,
ia adalah sarana penting untuk membuat perubahan mendasar di dalam kehidupan masyarakat secara luas. Hal ini merupakan bukti bahwa dalam argumentasinya menghadapi kritik, dia menggunakan contoh kehidupan Nabi dan upaya-upaya yang dilakukan Wali Songo dalam mengislamkan masyarakat Jawa tentu sebagai model yang bijak untuk meyakinkan para kiai lain tentang perihal rencananya. Patut pula dicatat bahwa di Tebuireng saat itu terdapat sebuah pabrik gula cukir yang berjarak kurang lebih 5 mil dari pesantren Tebuireng. Pabrik ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1835. Pada masa itu, gula merupakan sumber penting perdagangan luar negeri bagi kaum kolonial. Pabrik ini menjadi simbol modernisasi bagi pemerintah kolonial. Dalam konteks ini, berdirinya pesantren Tebuireng vis-a-vis pabrik milik orang asing bisa dilihat bahwa berdirinya pesantren tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap hegemoni Belanda. Jika anggapan ini benar, maka keputusan Kiai Hasyim mendirikan pesantren Tebuireng telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan matang dan strategis untuk tetap memelihara orientasi keagamaan dalam berjuang. Dalam kenyataannya, master plan ini akhirnya berhasil dan pada 12 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau 1899 Masehi, berdirilah pesantren di Tebuireng dengan murid pertama sebanyak 28 orang. Dan, untuk meneguhkan sikapnya terhadap kolonial, pondok pesantren ini secara tegas memilih sikap non-kooperatif, otonomi, dan penolakan terhadap kaum kolonial baik oleh dirinya sendiri maupun para santrinya. Apa yang dilakukan Kiai Hasyim ini sesungguhnya sama seperti visi yang dipraktikkan para pejuang Islam terdahulu ketika mereka bersedia mendirikan pesantren di daerah-daerah terpencil. Mengenai hal ini perlu diketahui bahwa orang pertama yang dianggap sebagai pendiri pondok pesantren di Nusantara adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang terkenal dengan nama Syekh Maghribi, dari Gujarat, India. Membangun teladan positif. Membangun teladan positif merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan Kiai Hasyim. Kebiasaannya dalam menelaah kitab sungguh sangat terkesan di kalangan muridnya. Sebagai contoh, misalnya, Ahmad Bakri, Kudus, Jawa Tengah, lahir tahun 1926. Ia menyaksikan Kiai Hasyim senantiasa membaca kitab, kapan saja dan di mana saja, sekiranya waktu memungkinkan. Sambil menunggu kereta, ia memanfaatkan waktu untuk membaca hingga kereta tiba, demikian pula dalam perjalanan pulang. Langkah-langkah positif ini tidak hanya diikuti oleh keluarganya, namun juga oleh sebagian besar santrinya. Kiai Hasyim juga menganjurkan supaya anak-anaknya berpuasa tidak hanya bertepatan pada bulan Ramadan, atau Senin dan Kamis saja, tetapi juga sebagian besar hari dalam seminggu, ia anjurkan untuk berpuasa. Karena bimbingan inilah, anak-anaknya telah mulai berlatih puasa ketika usia mereka masih sangat muda. Salah satu manfaat puasa ini bagi anak-anaknya, misalnya, mereka mampu mengendalikan diri. Apalagi tatkala marah. Sebagai misal, Kiai Wahid Hasyim, yang memiliki watak mudah marah, ketika ada hal-hal yang memancing amarahnya, ia tetap saja dapat mengontrol diri. Bahkan saking istiqomahnya, kebiasaan memegang berpuasa ini tetap ia lanjutkan meskipun ia sendiri sudah jabatan penting sebagai Menteri Agama RI pada tahun 1950-an. Sangat menganjurkan salat berjamaah. Sebagaimana para kiai lainnya, Kiai Hasyim sangat menganjurkan salat berjamaah kepada para santrinya. Ibadah komunal ini merupakan bagian dari hidupnya sejak masa kanak-kanak hingga menjelang ia wafat. Ketika ia menderita sakit pada tahun 1943, pada suatu siang ia memaksakan diri untuk mengambil air wudhu dan siap berangkat ke masjid. Salah seorang anggota keluarganya menyarankan supaya ia salat di rumah saja, karena kondisinya kian memburuk. Di luar dugaan ia menjawab, "Kamu tahu anak-anakku, api neraka lebih panas daripada penyakit ini." Sepulang dari masjid, ia beristirahat dan melanjutkan nasihatnya,
Aku menangis bukan karena penyakitku ini, dan bukan pula berpisah dengan keluargaku. Namun, aku merasa bahwa aku masih kurang berbuat kebajikan, padahal Tuhan telah banyak memerintahkan kebajikan, sedangkan aku tidak memenuhinya. Betapa aku malu dan takut untuk bertemu Tuhan karena tidak punya bekal. Sungguh, itu semua yang membuat aku menangis. Hubungan guru-murid yang unik. Eratnya hubungan antara guru dan murid di mana keduanya menjadi kiai. Sebenarnya tidaklah mengherankan, sudah sama-sama menjadi kiai. Sebenarnya tidaklah mengherankan, karena yang demikian ini dalam tradisi pesantren merupakan hal yang biasa. Kiai Hasyim sendiri memiliki hubungan guru-murid yang unik dengan seorang guru sewaktu ia belum belajar di Mekah, yaitu Kiai Khozin, dari Siwalan, Panji, Surabaya. Diceritakan, pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 1933 para kiai generasi tua berduyun-duyun datang ke Pondok Tebuireng untuk mengikuti pengajian khusus Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari selama bulan Ramadan. Memang sebagaimana biasanya pada tiap bulan Ramadan, Hadratus Syekh mengubah sifat pengajiannya menjadi khusus hanya untuk memperdalam ilmu-ilmu hadits. Akan tetapi, di antara santri-santri baru dalam bulan itu terdapat seorang gurunya ketika ia masih menjadi santri dahulu, yakni Kiai Khozin. Maka dengan tegas Kiai Khozin menyatakan kepadanya, "Memang dahulu kami menjadi guru atau kiai tuan, tetapi sejak hari ini kami nyatakan dengan tegas bahwa kami adalah murid atau santri tuan." Alangkah terkejut hati Kiai Hasyim mendengar pernyataan gurunya tersebut yang tidak ia duga sebelumnya. Dengan penuh hikmat dan kesopanan, ia menjawab, "Sungguh tidak terduga bahwa Tuan akan mengucapkan kata-kata kepastian seperti tadi. Apakah tidak salah langkah Tuan berguru kepada kami? Padahal kami adalah murid Tuan sendiri, murid Tuan pada zaman dahulu, dan juga tetap murid Tuan hingga sekarang." Kiai Khozin lantas berkata, "Benar kau murid kami zaman dahulu, tetapi saat ini kau guru kami." Kiai Hasyim berkata, "Tidak, sekali lagi tidak. Kami adalah murid Tuan dahulu dan murid Tuan saat ini, bahkan murid Tuan untuk selama-lamanya." Kiai Khozin membalas, "Ya, terserahlah apa kata Tuan. Pokoknya kami akan turut belajar di sini, menguras ilmu Tuan, dan berguru kepada Tuan." Kiai Hasyim menjawab, "Kalau begitu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami menyerahkan hal itu kepada Tuan kembali. Pokoknya Tuan masih tetap menjadi guru dan kiai kami. Karena yang demikian itu adalah keyakinan yang teguh dalam hati kecil kami." Karena kemauan gurunya yang sangat keras laksana baja sehingga tidak mungkin bisa diubah, maka terpaksalah Kiai Hasyim mengikutinya. Gurunya itu dipersilahkan menempati sebuah kamar yang memang sudah dikosongkan, sedangkan peralatannya masih lengkap dan cukup. Mula-mula kiai itu tidak mau menempatinya dengan alasan tidaklah pantas seorang murid menempati suatu tempat yang lebih enak, mentereng daripada gurunya. Akan tetapi, dengan senyum yang mengandung arti, semua alasan gurunya tadi dijawab sebagai berikut, "Kalau Tuan sudah menganggap guru kepada kami, maka Tuan harus tunduk kepada perintah kami. Di antara perintah kami kepada Tuan adalah, rumah ini harus Tuan tempati. Tuan tidak boleh lagi mencuci pakaian sendiri seperti yang sudah-sudah. Tuan harus menyerahkan semua pakaian yang harus dicuci kepada kami. Bila Tuan membutuhkan apa saja, harus meminta dan memerintah kepada kami. Kami sebagai guru, tentu Tuan harus tunduk kepada apa kata kami ini." Tampak di sini bahwa dialog ini pada intinya sama-sama saling merendahkan diri di hadapan satu sama lain. Sejak saat itu pula, setiap selesai jamaah maghrib di masjid, mereka berdua, Kiai Hasyim dan Kiai Khozin berjalan cepat-cepat, bahkan kadang-kadang tampak saling mendahului menuju ke tempat sandalnya masing-masing dari keduanya. Tidak ada yang mengaku menjadi guru. Tetapi mereka berkata, "Kami murid Tuan." Demikianlah kiai zaman dahulu amat menghormati dan bersedia merendahkan dirinya di hadapan gurunya. Pernahkah terdengar bahwa santri atau murid atau pemuda zaman sekarang
Zaman modern ini ada yang masih menghormati, memuliakan, dan merendahkan dirinya di hadapan gurunya seperti apa yang sudah dicontohkan oleh kedua kiai ini. Demikianlah Kiai Hasyim memberikan penghormatan sepenuhnya kepada gurunya itu, dan juga patuh terhadap perintahnya supaya ia berkenan meneruskan pengajian yang diberikannya itu. Bervariasi dalam memperlakukan santrinya. Cara Kiai Hasyim dalam memperlakukan para santrinya amat bervariasi tergantung situasi dan kondisi. Salah seorang murid Kiai Hasyim, Bakri namanya, ia mengisahkan bahwa gurunya terkadang menghukum santrinya dengan hukuman keras, khususnya ketika mereka melakukan kekeliruan yang serius dan menuntut perubahan sesuatu yang dramatis. Dalam komunitas santri lainnya, misalnya, Kiai Hasyim biasanya duduk memandu para santrinya membaca doa-doa tertentu setelah salat 5 waktu berjamaah. Tetapi pada suatu hari pada tahun 1945, Bakri menyaksikan gurunya menunjukkan tindakan yang di luar kebiasaan. Dia bergegas meninggalkan para santri tanpa memimpin doa menuju santri-santri lain yang tengah bermain air, dan segera memukul mereka dengan pentungan sehingga membuat mereka lari. Bakri akhirnya memahami bahwa para santri tersebut telah melakukan perbuatan yang israf, melebihi batas, dan bertentangan dengan salah satu prinsip dasar pesantren, yaitu hidup sederhana. Perubahan pendidikan perlu diteruskan. Sistem pengajaran yang diterapkan pesantren Tebu Ireng sejak berdirinya, 1899, hingga tahun 1916 masih menggunakan sistem sorogan dan bandongan sebagai metode utama dalam mentransformasikan ilmu-ilmu agama. Pada tahun 1916 sampai tahun 1919 kurikulum madrasah memasukkan pelajaran umum di samping pelajaran agama seperti bahasa Melayu, matematika, dan ilmu bumi. Sejak tahun 1926 ditambah dengan bahasa Belanda dan sejarah Indonesia. Kedua pelajaran terakhir ini diperkenalkan oleh Kiai Ilyas, keponakan Kiai Hasyim Asy'ari yang telah menamatkan pelajarannya di HIS Surabaya. Dipelajarinya pendekatan social history. Dalam sistem madrasah ini pada akhirnya akan membantu para santri dalam menganalisis isu-isu sosial yang tengah berkembang saat itu secara lebih detail. Apalagi apabila dilihat bahwa kalangan muslim tradisional atau kaum pesantren pada seperempat pertama abad ke-20 banyak dihadapkan pada problem-problem eksternal yang amat kompleks. Dalam lapangan pendidikan, misalnya, pemerintah kolonial Belanda memaksakan sebuah sistem pendidikan ala barat di dalam masyarakat yang tentunya amat bertentangan dengan sistem yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama sistem pendidikan pesantren. Apakah NU harus menghapus sistem pesantren dan menjadi budak Belanda sepenuhnya ataukah mempertahankan sistem pesantren seperti apa adanya? NU memilih jalan tengah dengan mempertahankan sistem pesantren dan mengembangkan atau memodifikasi sebuah bentuk baru pesantren yang juga disebut dengan madrasah. Institusi ini dikembangkan secara luas untuk menghadapi sistem pendidikan ala Belanda. Kelak semua pelajaran umum ini dirasakan sangat berguna setelah Jepang datang dan tidak lama kemudian Indonesia merdeka. Karena sejak saat itulah para tokoh tradisional pesantren harus berhadapan dengan berbagai tokoh nasional. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa NU pada saat itu juga sudah menjadi suatu organisasi atau setidaknya manifestasi dari komunitas pesantren yang terorganisir. Karena organisasi ini bermaksud mengakomodir segenap kepentingan dan orientasi sosio-religius maupun sosiopolitik komunitas pesantren. Memperkenalkan sistem musyawarah. Masa kebangkitan kembali pesantren dimulai sejak tahun 1900, yakni sejak pesantren Tebu Ireng menjadi pusat pembaharuan bagi pengajaran Islam tradisional. Kiai Hasyim Asy'ari membawa perubahan baru sepulangnya ia dari Mekah, dengan memperkenalkan metode pengajaran yang cukup sistematis. Hal ini nampak misalnya, ketika Kiai Hasyim Asy'ari mengembangkan sistem musyawarah seperti diskusi kelas yang dapat menghidupkan suasana kreatif para santri.
Sistem musyawarah ini mula-mula ia kembangkan pada tahun 1916 dan hanya diperuntukkan bagi kalangan santri senior. Tentu ini dilakukan tak lain dalam rangka memperdalam pengetahuan serta menumbuhkan sikap kritis dalam diri mereka. Mereka diberi kebebasan dalam mengajukan argumen terhadap suatu masalah yang diajukan serta mengizinkan di antara mereka saling berdebat, dengan syarat masing-masing memiliki rujukan, dalil, dari berbagai sumber, terutama karya-karya Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Metode ini terbukti efektif dalam menghasilkan para santri bermutu, sehingga banyak di antara mereka yang menjadi ulama dan pemimpin pesantren. Sebut saja misalnya, Kiai Manaf Abdul Karim, Pesantren Lirboyo, Kediri, Kiai Haji Muhammad Abbas, Pesantren Buntet. Cirebon, Kiai Haji M. Asad Syamsul Arifin, Pesantren Asem Bagus. Situbondo, Kiai Haji M. Jazuli, Pesantren Ploso, Kediri, dan Kiai Zubair, Pesantren Reksosari, Salatiga. Perpustakaan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Perpustakaan pribadi Kiai Hashim Asy'ari termasuk perpustakaan paling kaya, karena ia berisi buku-buku pengetahuan keislaman yang sangat penting dan jarang dijumpai, baik itu berupa naskah cetak maupun naskah tulisan tangan peninggalan ulama terdahulu. Perpustakaan Kiai Hashim Asy'ari ini memuat sejumlah besar kitab-kitab berbahasa Arab, Indonesia, Jawa, Malaysia, dan beberapa bahasa asing lainnya. Perpustakaan ini menyaingi perpustakaan Lembaga Penelitian Islam di Jakarta. Kiai Hashim menganggap penting mengumpulkan buku-buku pengetahuan dan banyak membelanjakan uang hanya untuk mendapatkan dan membeli buku-buku tersebut. Bahkan ia seringkali harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar hanya untuk mendapatkan sebuah kitab yang sudah berumur sangat tua, kitab klasik. Karena itu tak heran bila kemudian ia memiliki sebagian besar kitab-kitab klasik tersebut di samping buku-buku cetakan dunia Islam dan Eropa. Banyak peneliti dan siswa yang berkunjung ke perpustakaan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari hanya untuk mencari rujukan suatu topik tertentu dalam rangka menulis penelitian ilmiah. Sebagai ahli hadits, Pesantren Tebu Ireng sebagaimana pesantren lainnya banyak memusatkan kegiatan akademiknya dalam bidang agama, terutama mata pelajaran hadits. Pengenalan mata pelajaran hadits sebagai objek studi di pesantren, menurut Martin van Bruinessen merupakan inovasi baru dalam dunia pendidikan pesantren. Van den Berg, seperti dikutip Martin, dalam penelitiannya tentang kitab-kitab yang digunakan di pesantren pada abad ke-19 tidak mencantumkan kitab hadits. Oleh karena itu, Kiai Hashim Asy'ari tercatat sebagai seorang ulama yang pertama kali memperkenalkan dan mengajarkan mata pelajaran hadits di dunia pesantren. Karena luasnya ilmu Kiai Hashim Asy'ari di bidang hadits, salah seorang gurunya, Kiai Halil Bangkalan pernah hadir mengikuti halaqah hadits yang ia ampu. "Dahulu, aku memang mengajar Tuan. Tapi hari ini, aku menyatakan bahwa aku ini adalah murid Tuan," ujar Mbah Halil. Lalu Kiai Hashim menjawab, "Sungguh aku tidak menduga kalau Tuan Guru akan mengucapkan kata-kata demikian. Barangkali Guru telah salah bila berguru padaku, karena aku masih seorang murid Tuan Guru sendiri, murid Tuan Guru dahulu. Dan juga murid Tuan Guru hingga saat ini. Bahkan, akan tetap menjadi murid Tuan Guru selama-lamanya." Mendengar jawaban Kiai Hashim, Mbah Halil tetap saja bersikeras ingin mengaji ilmu hadits kepadanya, dan akhirnya keinginan Mbah Halil pun akhirnya terlaksana. Tentunya, dialog tersebut menunjukkan sikap kerendahan hatian kedua ulama tersebut. Kiai Halil dikenal sebagai seorang guru yang tiada tandingannya, yang gemar berdebat untuk tujuan keilmuan melebihi siapapun. Sukar dimengerti rasanya jika pada akhirnya sang guru menghormati muridnya sendiri bila di dalam dirinya tidak ada sifat yang amat mulia dan tawadu, yaitu suatu sifat sekaligus sikap yang sangat matang sebagai seorang ulama senior. Kendatipun,
Proses pengajaran semacam ini mungkin lebih tepat dianggap sebagai forum silaturahmi dan tabarukan dari sebuah ilmu dan ulama. Beberapa laporan lain menunjukkan bahwa kehadiran Kiai Khalil di halakoh Kiai Hasyim yang hanya beberapa tahun menjelang wafatnya, ini menunjukkan kepada para santri lain bahwa Kiai Hasyim adalah pemimpin para kiai di masa depan yang harus mereka taati. Setiap kali keduanya bertemu, terutama pada waktu salat, mereka saling merasa rikuh, siapa yang pantas menjadi imam salat. Semasa remaja, Kiai Hasyim Asy'ari memang pernah berguru kepada Kiai Khalil Bangkalan. Bahkan hampir semua pendiri Nahdlatul Ulama dan para tokoh NU generasi awal pernah berguru kepada beliau. Ia terkenal karena kealimannya dalam ilmu nahwu, tata bahasa Arab. Kiai Hasyim, kabarnya, tak terlalu lama menjadi santri Kiai Khalil yang dikenal suka berbuat nyeleneh. Menurut suatu berita yang berkembang di masyarakat, Kiai Hasyim malah disuruh pulang, diusir dari pesantrennya. Untuk mengusir Kiai Hasyim, Kiai Khalil tak segan-segan memukul wajah pendiri NU itu. Setelah itu, Kiai Hasyim pun pulang. Para santrinya percaya, jika Kiai Khalil melakukan hal-hal yang nyeleneh terhadap seorang santrinya, berarti si santri tadi bakal beruntung. Wajar, ketika Kiai Khalil berguru ilmu hadits pada Kiai Hasyim tadi, banyak diartikan bahwa Kiai Hasyim sudah mendapat perkenan dari gurunya tersebut. Perkenan dan barakah merupakan salah satu tata nilai yang hidup di pesantren. Berkah dari guru berarti kedamaian bagi si murid, dan nilai-nilai seperti ini terkadang berlaku secara simbolik. Maka, saat Kiai Hasyim mendirikan NU, dialog simbolik antara guru dan murid itu terjadi secara intensif. Misalnya, diceritakan bahwa suatu ketika Kiai As'ad Syamsul Arifin, salah seorang murid Kiai Khalil, diutus ke Tebuireng, Jombang membawa tongkat dan tasbih. Tongkat dan tasbih itulah yang diberikan Kiai Khalil kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Tongkat adalah isyarat kepemimpinan, sedangkan tasbih berarti ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kira-kira makna simbolik dari pemberian itu tadi. Dan sejak saat itu, Kiai Hasyim menyetujui berdirinya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Padahal, sebelumnya berkali-kali Kiai Abdul Wahab Hasbullah mendesak Kiai Hasyim Asy'ari agar segera merestui berdirinya NU, tapi Kiai Hasyim tidak segera menjawab, melainkan menunggu petunjuk dari Allah melalui salat istikharah. Kedatangan pemuda As'ad dengan oleh-olehnya itulah yang ditunggu-tunggu Kiai Hasyim Asy'ari. Pemikirannya tentang pendidikan. Kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim merupakan kitab tentang konsep pendidikan. Kitab ini selesai disusun pada hari Ahad tanggal 22 Jumadi Ats-Tsani 1343 Hijriyah. Kiai Hasyim Asy'ari menulis kitab ini didasari oleh kesadaran akan perlunya literatur yang membahas tentang etika, adab, dalam mencari ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu merupakan pekerjaan agama yang sangat luhur, sehingga orang yang mencarinya harus memperlihatkan etika-etika yang luhur pula. Dengan demikian, literatur yang menyajikan etika-etika belajar merupakan keniscayaan. Kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim ini secara keseluruhan terdiri atas 8 bab yang masing-masing membahas tentang keutamaan ilmu dan ilmuwan serta pembelajaran, etika yang mesti dicamkan dalam belajar, etika murid terhadap seorang murid terhadap pelajaran dan hal-hal yang harus dijadikan pedoman bersama guru, etika yang harus diperhatikan bagi guru, etika guru ketika dan akan mengajar, etika guru terhadap murid-muridnya, etika menggunakan literatur, dan alat-alat yang digunakan dalam belajar. Kedelapan bab tersebut sesungguhnya dapat diklarifikasikan menjadi 3 bagian penting, yakni signifikasi pendidikan, tanggung jawab dan tugas murid, serta tanggung jawab dan tugas guru. Tema-tema tersebut merupakan hasil berbagai pertimbangan yang dilakukan Kiai Hasyim secara cermat dan hasil salat istikharah. Bagi kalangan pesantren, kitab ini bukanlah literatur baru yang dapat mereka jumpai,
terutama di pesantren-pesantren di Jawa Timur. Tetapi kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim ini menjadi buku dasar yang selalu dikaji di berbagai pesantren. Secara akademis, sudah ada yang meneliti karya Kiai Hasyim ini, namun masih dalam jumlah yang relatif minim. Misalkan dalam karya pada penelitian pertama, pembahasan tampaknya lebih banyak difokuskan pada teori mengenai signifikasi pendidikan dan tugas serta tanggung jawab murid dan guru. Sementara pada karya penelitian kedua, mencoba menelusuri konsep etika belajar mengajar dalam perspektif Kiai Hasyim Asy'ari dan implikasinya bagi dunia pendidikan Islam. Dan pada penelitian ketiga, penelitian terakhir mencoba mengkomparasikan antara karya Kiai Hasyim ini dengan karya Ibnu Jamaah, seorang tokoh pendidikan modern yang berjudul Tazkirah As-Sami wal Muta'alim fi Adab Al-Alim wal Muta'alim. Asumsi yang dibangun dalam penelitian terakhir ini adalah apakah terdapat perbedaan dan afinitas tertentu antara kedua kitab pendidikan tersebut. Hasan Langgulung membuat polarisasi terhadap karakteristik pemikiran pendidikan. Polarisasi itu didasarkan atas literatur-literatur pendidikan yang ditulis oleh sejumlah penulis Muslim. Menurutnya, ada 4 corak pemikiran pendidikan Islam yang dapat dipahami, yaitu: pertama, corak pemikiran pendidikan yang awalnya adalah sajian dalam spesifikasi fikih, tafsir dan hadits yang kemudian mendapat perhatian tersendiri dengan mengembangkan aspek-aspek pendidikan. Model ini diwakili oleh Ibn Hazm, 384–456 Hijriyah, dengan karyanya Al-Mufassal fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa An-Nihal. Kedua, corak pemikiran pendidikan yang bermuatan sastra. Contohnya adalah Abdullah ibn Mukafa, 106–142 Hijriyah atau 724–759 Masehi, dengan karyanya Risalah Sahabah dan Al-Jahiz, 160–225 Hijriyah atau 755–868 Masehi, dengan karyanya At-Taj fi Akhlaq Al-Muluk. Ketiga, corak pemikiran pendidikan filosofis. Contohnya adalah corak pendidikan yang dikembangkan oleh aliran Mu'tazilah, Ikhwan As-Safa dan para filosof. Keempat, pemikiran pendidikan Islam yang berdiri sendiri dan berlainan dengan beberapa corak di atas. Tetapi ia tetap berpegang pada semangat Al-Quran dan hadits. Corak yang terakhir ini terlihat pada karya Muhammad ibn Sahnun, wafat 256 Hijriyah atau 871 Masehi, dengan karyanya Adab Al-Mu'alim, dan Burhan ad-Din Al-Zarnuji, wafat 571 atau 591 Hijriyah, dengan karyanya Ta'alim Al-Muta'alim Tarik et-Ta'alum. Jika mengacu pada tawaran Hasan Langgulung di atas, maka tampaknya Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim, karya Kiai Hasyim ini dapat digolongkan pada corak terakhir. Hal ini didasarkan atas kenyataan yang ada dalam kitab tersebut yang tidak memuat kajian-kajian dalam spesifikasi fikih, sastra, dan filsafat. Kitab ini semata-mata memberi petunjuk praktis bagi orang-orang yang terlibat dalam proses pendidikan. Selain itu, kitab ini juga mempunyai banyak kesamaan dengan kitab Ta'limul Muta'alim, karya Az-Zarnuji, dan lebih-lebih dengan Tazkirah As-Sami wal Muta'alim fi Adab Al-Alim wal Muta'alim, karya Ibn Jamaah. Kesamaan ini paling tidak terdapat pada tingkat sama-sama membahas secara khusus ide-ide pendidikan dengan mengutip pandangan sejumlah ulama. Di sisi lain, karakter pemikiran pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari dapat dimasukkan ke dalam garis mazhab Syafi'i. Bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan hal ini adalah banyaknya ulama Syafi'iyah, termasuk Imam Syafi'i sendiri, yang seringkali dikutip oleh kitab ini ketimbang ulama mazhab lain. Dengan mengutip ide-ide mazhab yang dianutnya, menurut Abdul Muishan, hal itu pasti menunjukkan bahwa ia secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh mazhab tersebut dalam merumuskan pemikirannya tentang pendidikan.
Kecenderungan lain dalam pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari ialah ia mengetengahkan nilai-nilai estetis yang bernuansa sufistik. Kecenderungan ini dapat terbaca dalam gagasan-gagasannya. Misalnya, dalam keutamaan menuntut ilmu. Lebih tegasnya, bagi Kiai Hasyim, keutamaan ilmu yang sangat istimewa terletak pada orang yang benar-benar mencarinya karena Allah, tidak karena yang lain. Ilmu, katanya, dapat diraih jika jiwa orang yang mencari ilmu tersebut suci dan bersih dari segala sifat yang jahat dan aspek-aspek keduniawian. Demikian pula, sisi pendidikan yang cukup menarik perhatian dalam konsep pendidikan Kiai Hasyim adalah sikapnya yang sangat mementingkan ilmu dan pengajaran. Hal ini, misalnya, nampak dalam pandangannya mengenai eksistensi seorang ulama. Seorang ulama yang dianggap memiliki ilmu, menurutnya, menduduki tempat yang tinggi. Karena itu, dalam bab pertama, Kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim, ini, Kiai Hasyim Asy'ari mengawali pembahasannya mengenai hal itu dengan ditopang berbagai argumentasi dari Nas, Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama. Kiai Hasyim Asy'ari juga memaparkan tingginya status penuntut ilmu dan ulama dengan mengetengahkan dalil bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman. Di bagian yang lain, Kiai Hasyim Asy'ari menggabungkan pemahaman surah Al-Fatir ayat 8 dan surah Al-Bayyinah ayat 7-8. Premis dalam surat pertama menyatakan bahwa ulama merupakan makhluk yang paling takut kepada Allah. Sedangkan pada surat kedua dinyatakan bahwa orang yang takut kepada Allah adalah makhluk yang terbaik. Kedua premis tersebut kemudian memberikan sebuah konklusi pemahaman bahwa ulama merupakan makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketegasan tingginya derajat orang yang berilmu ini seringkali ia paparkan berulang-ulang. Misalnya, dengan dalil hadits al-ulama warasat al-anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Hadits ini sesungguhnya menyatakan secara jelas bahwa derajat para ulama setingkat lebih rendah di bawah derajat para nabi. Sementara menurut Kiai Hasyim Asy'ari, tidak ada derajat yang lebih mulia daripada derajat nabi. Karena itu, derajat ahli ibadah lebih rendah daripada ulama. Bahkan, Kiai Hasyim Asy'ari sering mengutip hadits dan pendapat ulama serta menyatakan pendapatnya tentang perbandingan ibadah dengan ilmu. Menurut Nabi, tingginya derajat ulama jika dibandingkan dengan ahli ibadah adalah: pertama, bagaikan utamanya Nabi dibanding manusia selainnya. Kedua, bagaikan terangnya bulan purnama dibanding cahaya bintang. Dan ketiga, bagi setan lebih sulit menggoda seorang cendekiawan daripada menggoda 1000 ahli ibadah. Pemikiran Kiai Hasyim di atas tampaknya lebih mengikuti pemikiran tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti salah satunya Imam Al-Ghazali. Hal ini, misalnya, nampak dalam hierarki yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali tentang keutamaan ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah dengan disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama. Sehingga pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari ini tampaknya menyiratkan sebuah pengertian bahwa yang menjadi sentral pendidikan adalah hati. Penekanan pada hati ini dengan sendirinya membedakan diri dari corak pemikiran pendidikan progresivisme yang dipelopori oleh John Dewey yang menyatakan bahwa sentral pendidikan adalah pemikiran dan kecerdasan. Pikiran dan kecerdasan ini merupakan motor penggerak dan penentu ke arah kemajuan sekaligus penuntun bagi subjek untuk mampu menghayati dan menjalankan sebuah program. Karena itu, aliran progresivisme menitik beratkan pada aspek kecerdasan. Sedangkan aliran esensialisme menyatakan bahwa materi utamalah yang menentukan dan memantapkan pikiran serta kecerdasan manusia. Materi, bahan pengajaran, itulah yang sekaligus menjadikan unsur-unsur hakiki dalam sebuah perkembangan peradaban dan kebudayaan. Dengan demikian, aliran esensialisme menitik beratkan pada materi atau bahan pengajaran. Perbedaan-perbedaan ini dimungkinkan oleh adanya titik pandang yang tidak sama dalam memahami manusia.
Baik aliran progresivisme maupun esensialisme, sama-sama mendasarkan pandangannya pada penelitian-penelitian yang bersifat fisik empiris. Sedangkan Kiai Hasyim yang identik dengan pemikiran Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa substansi manusia bukan terletak pada unsur fisiknya, melainkan pada hatinya. Perbedaan ini terjadi lantaran kecenderungan para filosof barat dalam memandang manusia lebih banyak didominasi oleh aspek antroposentris, sedangkan filosof Islam dalam hal ini, misalnya, Al-Ghazali lebih banyak memandang manusia dengan cara teosentris. Karena itu dalam pendidikan Islam, tugas pendidik tidak hanya sekadar mencerdaskan pikiran sebagaimana aliran progresivisme atau menyiapkan bahan pengajaran yang baik sebagaimana aliran esensialisme, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana membimbing, mengarahkan, dan menuntun hati agar ia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, Kiai Hasyim Asy'ari menyarankan kepada peserta didik untuk memperhatikan 10 etika yang mesti dicamkan ketika belajar. Ke-10 etika itu diantaranya adalah membersihkan hati dari berbagai penyakit hati dan keimanan, memiliki niat yang tulus bukan mengharapkan sesuatu yang material, memanfaatkan waktu dengan baik, bersabar dan memiliki sikap qanaah, pandai membagi waktu, tidak terlalu banyak makan dan minum, bersikap hati-hati, menghindari dari makanan yang menyebabkan kemalasan dan kebodohan, tidak memperbanyak tidur, dan menghindari dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang baik, peserta didik mesti memilih dan mengikuti pendidik yang baik pula. Dalam hal ini, perlu adanya batasan atau karakteristik pendidik yang baik. Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan ciri-ciri pendidik yang baik ini sebagai berikut: cakap dan profesional, kalimat ahliyatuh, kasih sayang, tahakakat syafakatuh, berwibawa, zaharat murwatuh, menjaga diri dari hal-hal yang merendahkan martabat, urifat ifatuh, berkarya, istaharat sijanatuh, pandai mengajar, ahsan taklim, dan berwawasan luas, ajwa tafim. Kehati-hatian dalam memilih pendidik ini didasarkan atas pandangannya bahwa ilmu itu sama dengan agama. Oleh karena itu, peserta didik harus tahu dari mana agama itu diperoleh. Peserta didik harus senantiasa menghormati dan melakukan anjuran sang pendidik. Kepatuhan dalam segala hal terhadap pendidik merupakan kemestian. Karena, menurutnya, relasi peserta didik dengan pendidik itu bagaikan pasien dengan dokter. Peserta didik juga harus memiliki anggapan dalam dirinya bahwa pendidik itu mempunyai kelebihan tersendiri dan sangat berwibawa, sehingga peserta didik harus mengetahui dan mengamalkan etika berbicara dengan pendidik. Bahkan ketika peserta didik berangkat ke pendidik, hendaknya ia bersedekah dan berdoa terlebih dahulu untuk sang pendidik. Peserta didik harus senantiasa sabar terhadap segala kekasaran dan kesalahan pendidik, selama tidak menjadi kebiasaan dan tidak menggoyahkan keimanan. Meski sikap yang ditampilkan pendidik tidak mencerminkan etika dan akhlak yang luhur, tetapi bagi peserta didik hendaknya menyikapinya dengan arif. Karena respon demikian memberi kebahagiaan dan menjaga perasaan sang pendidik, di samping ilmu yang didapat lebih bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Pola hubungan antara peserta didik dengan pendidik seperti yang dikembangkan Kiai Hasyim di atas agahnya menyiratkan pada sebuah pemahaman bahwa pendidikan itu lebih banyak ditekankan oleh aspek guru. Guru tidak hanya sebagai transmitor pengetahuan kepada peserta didik saja, tetapi lebih dari itu, ia memainkan peran dalam memberi pengaruh secara signifikan terhadap pembentukan perilaku, etika, peserta didik. Hubungan pesantren dengan Tanah Suci Mekah. Meningkatnya jumlah umat Islam Indonesia yang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah pada waktu itu memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pesantren di Indonesia. Bila kita telaah hal ini tidaklah perlu diragukan karena sosok jamaah haji pada saat itu terdiri dari Muslim yang memiliki pengetahuan Islam yang cukup dalam dan dari kalangan berada, para ulama, kiai pengasuh pondok pesantren, dan pimpinan tarekat. Muslim yang kaya,
imannya kuat, dan berwawasan luas, tokoh masyarakat yang berada. Pedagang muslim sekaligus dai potensial, saudagar kaya. Keluarga raja dari kerajaan-kerajaan Islam. Berangkat ke Tanah Suci bukan hanya untuk melaksanakan ibadah haji saja, melainkan sekaligus bermukim di sana untuk memperdalam ilmu-ilmu Islam. Para ulama, kiai yang bermukim di Tanah Suci tidak hanya untuk menimba ilmu-ilmu Islam saja, tetapi juga menggelar halaqah pengajian-pengajian. Hal ini dapat dilihat dari nama ulama-ulama besar di Tanah Suci yang berinisialkan nama daerah asalnya dan masyhur ke berbagai negara seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten, Syekh Mahfuz Et-Tarmasi, Termas, Syekh Abdus Samad Al-Palambangi, Palembang, Syekh Yasin Al-Padangi, Padang. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa pada umumnya jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci adalah pemimpin harismatik, keluarga raja Islam, kiai pengasuh pondok pesantren, pimpinan tarekat, para tokoh pemimpin dan panutan masyarakat. Terjadinya komunikasi berlanjut yang berkaitan masalah politik, ekonomi, perdagangan, tali kekeluargaan. Penyamaan persepsi perjuangan Islam antar jamaah haji sebangsa Indonesia dan membuka cakrawala hubungan internasional sesama muslim. Menguak dan mengembangkan wawasan keislaman secara makro dan semakin meningkatkan semangat juang dalam rangka meninggikan kalimah Allah. Demikianlah, perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan Timur Tengah. Dan satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa peranan pesantren dan tarekat di Indonesia dengan kerangka ideologis Islam nyatanya telah mampu menjadi motor penggerak dalam menyatukan dan memobilisir umat Islam terutama masyarakat pedesaan dengan meningkatkan persiapan mental lewat zikir setiap melakukan kontak senjata dengan para penjajah. Mati syahid membela bangsa dan negara. Dan mati sebagai syuhada adalah mati yang indah dan menjadi idola bagi setiap patriot bangsa. Upaya penjajah meredam perlawanan rakyat. Di samping terus melakukan penindasan terhadap rakyat, pihak penjajah Belanda juga berupaya melakukan berbagai pendekatan dalam rangka meredam gejolak perlawanan rakyat yang semakin kuat. Berbagai pendekatan ini dalam pandangan mereka diharapkan bisa menarik perhatian, simpati, rakyat dan umat Islam Indonesia secara keseluruhan. Di antara pendekatan ini antara lain, bidang pendidikan, membuka sekolah guru dan dokter di Jawa, tahun 1831. Di setiap kabupaten didirikan sekolah, setahun dibangun 1-2 sekolah, tahun 1848. Tiap tahun di setiap kabupaten didirikan 15 sekolah, tahun 1852. Mengangkat seorang inspektur bagi pendidikan pribumi, Departemen Pendidikan, Agama dan Industri, tahun 1867. Sarana agama, pemerintah kolonial Belanda tidak mengizinkan misi-misi Kristen, Protestan dan Katolik untuk membuka sekolah-sekolah bagi penduduk Indonesia di daerah-daerah penduduk beragama Islam. Pemerintah kolonial Belanda tidak mempersulit didirikannya masjid-masjid dan tempat peribadatan lainnya. Meski demikian, untuk menghadapi penjajah Belanda dengan segala bentuk rekayasa, reka cara, dan reka daya tersebut, para kiai tetap saja konsisten dan konsekuen tak mau bergeser sedikit pun dari sikap non-kooperatif mereka. Sikap yang demikian ini adalah bentuk final dari sikap para kiai terhadap setiap penjajah. Bersama Insinyur Karl von Schmidt, masih banyak kaum muslimin yang terkena trauma, dan trauma ini hampir-hampir bisa dianggap sebagai bentuk trauma akidah atau lebih tepatnya, trauma orientalis. Segala sesuatu yang datang dari orang Barat atau orang Eropa peradaban Barat dan Eropa mereka anggap rendah, beritikat buruk, serta mempunyai tujuan-tujuan merusak. Oleh karena itu, Karl von Schmidt takut jika menulis sesuatu tentang umat Islam Indonesia akan terkena tuduhan itu. Meskipun tulisannya baik, misalnya, tetap saja akan dikatakan bahwa di belakang tulisan itu pasti ada maksud tertentu.
Jika tidak beruntung, malah tuduhan itu kian meluas, bahwa dia musuh Islam, memerangi Islam dengan selimut Islam. Tuduhan itu lantas ditanggapi olehnya dengan berkata, "Bukankah tidak masuk akal ratusan orang Barat, yang semuanya dianggap orientalis itu, mempunyai tujuan buruk terhadap Islam dan tak ada seorang pun yang dianggap baik? Saya sendiri tidak memungkiri adanya kaum orientalis. Kalaupun ada orang yang melakukan pekerjaan orientalis, maka itu hanyalah beberapa orang saja dan tidak mungkin kesalahan mereka ditimpakan kepada semua orang Barat. Jika tuduhan yang tidak semuanya itu benar tetap dilestarikan dan mereka masih mengalami traumatis berkepanjangan seperti itu, lantas bagaimana kaum muslimin dapat menyiarkan agama Islam di Eropa dan Barat? Di Eropa ada ratusan bahkan ribuan orang Barat yang beragama Islam. Antara mereka dan kaum muslimin dari Asia dan Afrika tidak terjalin hubungan sedikit pun. Ini gara-gara kebanyakan orang Islam menganggap bahwa setiap muslim Eropa adalah orientalis, mata-mata terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, kaum muslimin dari Asia dan Afrika tidak mendapatkan manfaat dari saudara-saudara mereka kaum muslimin Eropa. Rasa persaudaraan Islam yang tidak menyeluruh dan belum benar-benar terwujud, disebabkan oleh semacam trauma yang akut ini. Para orientalis itu bermacam-macam, ada yang meneliti dan berhasil dalam penelitiannya dan ada yang tidak beruntung. Ada yang melakukan penelitian dengan tujuan-tujuan tertentu, misalnya, untuk mengetahui masalah-masalah furu, khilafiyah di antara sesama kaum muslimin dan mencari celah-celah kelemahan mereka. Di sini sebenarnya ada hal penting yang harus digarisbawahi oleh kaum muslimin dan terutama pihak yang bertanggung jawab di antara mereka. Bahwa kitab-kitab yang digunakan pedoman oleh kaum orientalis itu sangat sedikit. Apabila mereka ini bersandar pada kitab-kitab berbahasa Arab saja, maka tentunya mereka tidak mungkin menguasai seluruhnya kitab tersebut. Mungkin mereka menemukan beberapa kitab penting, tetapi bukan berarti kitab itu langsung mereka jadikan sebagai pegangan. Kadangkala seorang orientalis menulis hanya berdasarkan kepentingannya, keterbatasan pemahaman, literatur, atau referensi pegangannya. Oleh sebab itu, kebanyakan dari mereka tidak berhasil dalam penelitiannya. Sedangkan para orientalis yang mempunyai maksud-maksud tertentu, mereka ini bekerja dalam kerangka yang sudah dikenal berdasarkan perencanaan-perencanaan yang sudah terkaji. Kepada mereka yang terakhir ini, kita tak punya urusan. Ihwal mereka sudah jelas, ketahuan belangnya dan sudah tak ada apa-apanya. Mereka inilah yang bertindak melaksanakan tugas untuk melayani kepentingan negara-negara imperialis yang memiliki wilayah-wilayah jajahan seperti Belanda, Inggris, Rusia, dan Prancis. Dalam hal ini saya justru berpendapat bahwa kaum muslimin, khususnya mereka yang benar-benar menguasai bahasa-bahasa asing, hendaklah menerjemahkan kitab-kitab Islam pusaka dan buku-buku penting Islam lainnya ke berbagai bahasa. Sehingga mudah bagi mahasiswa, peneliti, dan orientalis yang tak menguasai bahasa Arab mengakses kitab-kitab atau buku-buku dalam bahasa yang dipahaminya, dan tak ada lagi alasan bagi mereka untuk tidak menampilkan pemahaman Islam yang benar dan utuh. Tentu saja, kalangan yang pertama bertanggung jawab mengenai hal ini ialah kita sendiri, kaum muslimin. Sebab kita ini terlalu menganggap sepele dan tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita terhadap agama dan menyiarkannya kepada mereka yang tidak memahami bahasa Arab. Sebagaimana pula dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, kita dituntut untuk melaksanakannya dengan cara yang bijaksana dan penuh dengan nasihat-nasihat yang baik. Smith melihat keistimewaan dalam diri Kiai Hashim yang khas dan jarang ditemukan pada orang lain. Ia mempunyai kemampuan naluri untuk menerangkan hal-hal yang sulit tanpa penjelasan bertele-tele yang membosankan. Ia mampu membuat pendengarnya untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi ganjalan pikirannya. Lalu ia juga melanjutkan, seandainya di dunia ini ada 10 orang saja seperti Kiai Hashim, niscaya kita akan melihat kondisi yang berbeda dari yang sekarang kita lihat.
Seandainya ada 100 orang seperti Kiai Hasyim yang mengkhususkan diri untuk dakwah Islamiyah di Eropa, misalnya, dengan gaya bahasanya yang halus dan menarik itu, maka tak diragukan lagi, kita akan melihat hampir semua orang Eropa memeluk Islam. Kiai Hasyim pada awalnya sama sekali tidak pernah mengemukakan nas-nas Al-Quran, sabda-sabda Rasulullah, atau kitab-kitab kaum muslimin kepada saya. Karena ia tahu bahwa saya waktu itu belum beriman dan hanya percaya kepada apa yang selama ini saya imani. Maka dengan tepat, ia tidak mengemukakan kepada saya sesuatu yang tak saya percayai. Akan tetapi, ketika saya merasa puas dan dapat menerima, berkat konsultasi-konsultasi yang panjang dengannya dan berlangsung selama 10 bulan, ia baru mulai menuturkan sedikit dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang penuh mutiara, hikmah, dan nasihat-nasihat mulia. Ketika saya meminta pendapat Hadratus Syekh mengenai niat dan keinginan saya untuk memeluk Islam, ia berkata, Anda merdeka dalam memilih agama yang Anda sukai dan Anda anggap memenuhi kepuasan Anda. Anda telah memahami Islam. Maka pikirkanlah untuk diri Anda akidah dan agama yang Anda percayai dengan syarat akidah dan iman ini berdasarkan atas ilmu, pengertian, kesadaran, dan keyakinan sesudah mempelajarinya. Ketika itulah saya berketetapan hati memeluk agama Islam dan menyatakan keislaman saya di hadapannya. Ia pun menyambut saya dengan hangat dan menyampaikan kabar gembira ini kepada sekalian yang hadir. Membentuk berbagai barisan. Kiai Hasyim membentuk barisan anak-anak muda untuk mendapat latihan ketentaraan dan memanggul senjata dengan metode baru. Mereka dilatih secara militer untuk merebut kemerdekaan. Maka terbentuklah Hizbullah untuk para pemuda dengan membawa semboyan, Ala inna Hizballahi ham al-galibun, yang berarti, sesungguhnya golongan Allah lah golongan yang menang, dan Laskar Sabilillah untuk para kiai, lelaki dan wanita, dengan membawa semboyan, Waman yujahid fisabilillah, yang berarti, mereka yang berjuang di jalan Allah. Masih ada satu barisan lagi bernama Laskar Mujahidin yang menyerupai pasukan maut, yang tak takut mati, dan laskar ini membawa semboyan, Walazina jahadu fina lanahdiyanaum subulana, yang berarti, mereka yang berjuang di jalanku, aku akan tunjukkan mereka jalan-jalanku. Perjuangan yang demikian inilah yang membuat Kiai Hasyim memperoleh kedudukan yang tinggi di hati umat dan masyarakat dengan kecintaan dan penghormatan mereka yang besar. Maka jadilah ia contoh dan teladan ketinggian budi pekerti dan kemurahan hati. Dari pesantren yang diasuhnya juga telah melahirkan para tokoh, pemimpin, dan pelopor pejuang Indonesia yang ikut serta meletakkan batu pertama kemerdekaan Indonesia. Aliran Timur Tengah terpecah dalam dua aliran. Tampaknya para pelajar yang kembali dari Timur Tengah terpecah ke dalam dua jenis ulama. Pertama, mereka yang menentang ide-ide kelompok reformis Muslim, dan kedua, mereka yang mendukung dan menganjurkan ide-ide tersebut. Kedua kubu ini semakin terlihat jelas ketika pada masa selanjutnya para ulama ini berinisiatif mendirikan organisasi-organisasi Muslim. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1912 mewakili kelompok kedua. Sementara NU yang didirikan pada dekade berikutnya dan diilhami oleh murid setia Imam Nawawi, Kiai Hasyim, mewakili kelompok pertama. Guru-guru favorit kedua belah kubu ini di Tanah Suci, antara lain, Imam Nawawi Al-Bantani dan Syekh Hatib. Kedua guru ini merupakan seorang guru yang satu sama lain memiliki pemikiran yang berbeda. Imam Nawawi, misalnya, cenderung menjaga ide-ide klasik Sunni, sementara Syekh Hatib lebih terbuka kepada ide-ide baru yang dibawa oleh kelompok reformis Muslim. Bapa pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, dilahirkan pada tahun 1868 Masehi di Yogyakarta, pernah belajar di Mekah dan tertarik pada pembaharuan Islam, karena latar belakang kultural dan pendidikannya serta perkenalannya dengan ide-ide Wahabi. Ahmad Dahlan dikenal luas dalam ilmu alam,
dan penguasaannya terhadap ilmu tersebut melebihi penguasaan terhadap ilmu agama. Oleh karena itu, Steenbrink, seorang sarjana asal Belanda, tidak menganggapnya sebagai orang alim. Namun komitmen dia terhadap Islam tidak perlu diragukan. Perjalanan Ahmad Dahlan ke Mekah dalam rangka menuntut ilmu merupakan sebuah rahmat tersendiri. Gurunya, Ahmad Khatib Minangkabau, 1916, memiliki minat yang sama terhadap matematika dan ilmu alam. Syekh Khatib adalah seorang alim dari Minangkabau, Sumatera, yang buku-bukunya sebagian besar ditulis dalam bahasa Melayu. Namun intensitasnya dalam ilmu agama tidaklah sedalam Imam Nawawi Al-Bantani. Patut dicatat bahwa baik Ahmad Khatib maupun Ahmad Dahlan sangat menentang tarekat. Oleh karena itu, ide-ide Ahmad Dahlan tentang pembaharuan Islam yang membuatnya berseberangan dengan kubu tradisional termasuk Sufi Islam, juga terinspirasi oleh gurunya. Sebagai tambahan, bagian selatan Jawa Tengah, utamanya Yogyakarta, di mana dia menghabiskan sebagian besar hidupnya, dikuasai oleh tradisi-tradisi Hindu-Buddha. Ahmad Khatib adalah pengikut Syafi'i. Taklidnya kepada mazhab populer ini mungkin merupakan satu dari sekian alasan bagi orang-orang Indonesia mengapa dia demikian menarik bagi banyak santri muslim, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari. Namun, Kiai Hasyim lebih dipengaruhi oleh gurunya yang lain, khususnya Syekh Mahfuz At-Tarmisi yang diyakini sepenuhnya mengikuti jalan dan tradisi Imam Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Ahmad Khatib Sambas, Kalimantan, seorang pendiri tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Syekh Ahmad Khatib Sambas sendiri adalah seorang guru produktif yang menjadi guru penting di Mekah dan Madinah pada tahun 1800-an, dan dikenal mendukung perkembangan Sufisme Jawa. Untuk melanjutkan tradisi intelektual Imam Nawawi dan Syekh Ahmad Khatib Sambas, Kiai Hasyim secara konsisten menjaga ajaran mazhab dan tarekat tersebut. Pada dasarnya Kiai Hasyim mengakui ide-ide Muhammad Abduh dalam menghidupkan kembali nilai-nilai Islam. Namun, ia menolak ide-idenya yang lain yang menganjurkan umat Islam agar melepaskan diri dari ikatan mazhab. Berdasarkan poin kedua ini, Kiai Hasyim setuju dengan Syekh Ahmad Khatib, namun ia tidak menganggap bahwa Sufi dan praktik-praktik kaum Sunni bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Baginya, mustahil untuk bisa mencapai signifikansi ajaran-ajaran Al-Quran dan Hadits tanpa memahami dan mempelajari dari kitab-kitab klasik ulama abad pertengahan. Oleh karena itu, dalam pandangannya, melakukan penafsiran Al-Quran dan Hadits tanpa menengok kepada tradisi intelektual Islam klasik akan berujung pada pendistorsian ajaran Islam yang sesungguhnya. Masih informal. Sekalipun ulama telah bersatu dalam satu mazhab Sunni, namun apapun yang mereka capai sebelum tahun 1929 nyatanya terlihat informal, tanpa tujuan, dan tak terorganisir. Inilah mengapa mereka membutuhkan sebuah dialog dan selanjutnya mengadakan pertemuan penting di Ketopaten, Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 31 Januari tahun 1929. Pertemuan ini dirancang dalam upaya mengatasi problem-problem di atas dan untuk memikirkan problem-problem potensial yang tengah dihadapi baik secara politik maupun keagamaan. Oleh karena itu, isu paling aktual yang diangkat bukan saja isu lokal tentang masyarakat dan umat Islam Indonesia, melainkan juga isu-isu internasional tentang apa yang tengah terjadi di Timur Tengah. Isu yang telah dilancarkan oleh Raja Abdul Aziz bin Saud di Mekah sangat menjengkelkan ulama Jawa. Sang raja yang merupakan pengilan fanatik Wahabi, tidak memberikan kebebasan kepada kaum muslim untuk mengikuti mazhab lain. Pengekangan ini pada gilirannya akan mengganggu para jamaah haji di Mekah dan Madinah yang tidak diizinkan melakukan upacara-upacara tertentu seperti, misalnya, memberikan penghormatan kepada makam Nabi, termasuk juga ketakutan mereka, ulama pesantren, akan campur tangan raja terhadap tradisi intelektual santri, yang telah terlembagakan selama lebih dari 1 abad di Tanah Hijaz. Kiai Hasyim dan Kiai Wahab, keduanya pelopor NU,
dan karya-karya keduanya telah lama menjadi bagian dari transmisi ilmu pengetahuan di Arab yang menyaksikan tantangan ini. Tidak bisa diam begitu saja, karena pengekangan itu justru malah menjadi pemicu terputusnya transmisi intelektual. Seperti diketahui, berdirinya Nahdlatul Ulama, NU, pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya, didorong oleh suasana perkembangan politik Islam makro yang tidak menguntungkan kaum muslim yang bermazhab. Ini misalnya, terjadi akibat Saudi Arabia tengah gencar mengubah haluan paham keagamaan menjadi Wahabi dan menempatkan paham ini berada di atas angin sebagai ideologi resmi negara. Tentu saja situasi demikian ini mempengaruhi situasi di dalam negeri kita, terutama bagi kalangan pesantren yang memang secara teguh mempertahankan kehidupan agama dengan pola mazhab. Kemudian untuk menyikapi ini, digelarlah Kongres 4 dan 5 Umat Islam yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 21 sampai dengan tanggal 27 Agustus tahun 1925 dan di Bandung pada tanggal 6 Februari tahun 1926. Kongres ini dengan jelas diadakan untuk mencari input dalam menghadapi Kongres Islam di Mekah. Tetapi, sayangnya, pada kongres ini aspirasi kalangan pesantren sama sekali tidak tertampung, tidak dijadikan sebagai pegangan dasar dalam merumuskan solusi. Kiprahnya dalam pembentukan NU, peranan kalangan modernis kala itu memang lebih besar. Usulan kalangan ulama dari pesantren yang mengharapkan agar tradisi bermazhab tetap diberi kebebasan oleh penguasa Arab Saudi, tidak masuk dalam agenda kongres. Kalangan ulama pesantren juga mengusulkan agar beberapa makam penting, mulai dari makam Rasulullah sampai makam para sahabat dan tempat bersejarah lainnya, agar dapat dipelihara dengan baik. Karena materi usulan yang disampaikan Kiai Wahab Hasbullah itu tidak masuk dalam agenda kongres, akhirnya atas prakarsa Kiai Wahab Hasbullah sendiri, para ulama pesantren mendirikan Komite Hijaz yang bertujuan menyampaikan aspirasi ulama pesantren kepada penguasa Arab Saudi. Dalam rapat di Surabaya yang dihadiri para tokoh generasi awal NU, diputuskan untuk mengutus Kiai Bisri Syansuri, Jombang, dan KM Asnawi, Kudus, ke Arab Saudi. Tapi, karena waktu pelaksanaan ibadah haji telah habis sehingga tidak ada kapal yang berangkat, keberangkatan utusan itu ditunda. Di kemudian hari, berangkatlah Kiai Wahab dan Syekh Ganaim Al-Misri ke Mekah untuk menyampaikan keputusan dan rekomendasi rapat Komite Hijaz kepada Raja Arab Saudi. Usulan itu berhasil dan diterima baik oleh penguasa Saudi. Ibnu Saud bahkan memberikan jaminan bahwa ia akan berusaha memperbaiki pelayanan ibadah haji sejauh perbaikan itu tidak melanggar aturan Islam versi pemahaman Wahabi tentunya. Misi yang diemban Komite Hijaz berhasil. Kemudian mereka mengadakan rapat lagi. Agendanya, antara lain, membubarkan Komite Hijaz. Tapi rencana itu dicegah oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ia menghendaki agar komite itu diteruskan menjadi organisasi kebangkitan ulama atau Nahdlatul Ulama. Apalagi ketika itu beberapa kalangan muda juga sedang merintis pembentukan sebuah organisasi keagamaan yang misinya mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sejak saat itu, tepatnya di sebuah rumah di Jalan Kebon Dalem, Surabaya, dibentuklah Nahdlatul Ulama. Untuk menentukan anggaran dasarnya, para kiai meminta bantuan Mas Sugeng, Sekretaris Mahkamah Tinggi atau Buhru. Sedangkan Kiai Ridwan dari Surabaya yang dianggap mempunyai darah seniman, kebagian membuat lambang NU. Di balik lambang NU yang semarak dan terpandang di berbagai pelosok tanah Jawa dari pesisir pantai sampai puncak bukit, tersimpan kesan dan makna yang sangat dalam dan menarik untuk diketahui. Bermula dari persiapan penyelenggaraan Muktamar NU kedua di Surabaya, Kiai Ridwan ditugasi Kiai Wahab Hasbullah selaku ketua panitia untuk membuat lambang NU mengingat Kiai Ridwan pandai menggambar, melukis. Namun sampai 1,5 bulan mencoba membuat sketsa lambang NU berkali-kali belum mengena.
Sedangkan muktamar sudah diambang pintu sehingga sempat kena teguran Kiai Wahab Hasbullah. Pada suatu malam dengan harapan muncul inspirasi pada saat-saat orang tidur lelap, Kiai Ridwan mengambil air wudhu kemudian melaksanakan salat istikharah. Setelah itu ia tidur nyenyak. Dalam nyenyaknya tidur ia bermimpi melihat sebuah gambar di langit yang biru dan jernih. Bentuknya mirip gambar dan lambang NU yang berlaku sekarang. Kiai Ridwan tersentak bangun dari tidurnya dan langsung secara spontan mengambil kertas dan pena membuat sketsa gambar sesuai dengan apa yang tertayang dalam mimpinya. Saat itu jam dinding menunjukkan angka 2 dini hari. Karena kelihayannya, pada keesokan harinya gambar bisa diselesaikan lengkap tulisan NU memakai huruf Arab dan tahun. Sekian, terima kasih. Karena kisah biografi perjalanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang cukup panjang, lanjut pada part kedua. Untuk beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.